Halo sahabat, apa kabar? Nah, tetap semangat ya, karena kita percaya bahwa apapun situasi kondisi yang saat ini kita alami, kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Jadi kita punya pengharapan yang besar kepada Tuhan, karena itu anak-anak Tuhan harus punya harapan dan semangat dalam hidup. Nah, kali ini saya mau bahas tentang visi. Visi atau impian atau cita-cita. Pertanyaannya begini saudaraku, apakah orang percaya, saudara dan saya, salah nggak memiliki visi yang besar? Ada orang bilang begini, ya kenapa kita harus memiliki visi yang besar, nanti bisa jadi sombong. Kan kita harus bersyukur, menikmati apa yang ada pada hidup kita, kita harus setia dengan hal-hal kecil. Betul saudaraku. Tetapi saya akan bagikan hari ini betapa berbedanya seseorang, betapa dahsyatnya pengaruh visi yang besar kepada diri seseorang. Dan saya sudah mengalaminya sendiri saudara. Nah, karena itu tema hari ini yang saya bahas adalah bagaimana memperluas visi kita. Kita harus mempunyai visi yang besar. Kenapa saudara? Karena Allah kita besar. Allah kita tidak terbatas, Allah kita luar biasa. Jadi wajarlah anak-anak Tuhan, orang-orang percaya memiliki visi yang besar. Nah, pertanyaan berikutnya adalah untuk menguji apakah visi Anda itu, visi saya itu benar atau salah. Motivasinya apa? Anda dan saya memiliki visi itu untuk apa? Itu pertanyaannya saudaraku. Kalau memang visi itu untuk egois kita, ambisi pribadi, maka itu jelas salah. Dan saya setuju, jangan punya visi seperti itu. Tetapi kalau visi kita untuk memuliakan nama Tuhan, dan yang kedua, supaya kita juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang, menolong orang lain, menguatkan yang lain, kita memiliki visi yang besar, saya rasa itu baik saudaraku. Bukankah itu juga dikatakan oleh Alkitab dalam Kejadian pasal 1 ayat 26? Mari saya bacakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Wow, saudaraku, bayangkan Tuhan berkata, kita akan menjadikan manusia seperti gambaran kita. Gambaran Allah yang kreatif, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala hal. Dan Tuhan katakan supaya kita bisa menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dan karakter Allah tentunya. Kita memiliki karakter seperti Allah. Allah yang kudus, Allah yang baik dan sebagainya. Supaya apa saudaraku? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang meratap di bumi. Saya lebih senang bahasa Inggrisnya begini saudaraku. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, etc. Saudaraku, apa artinya? Let them have dominion over all things. Artinya supaya mereka memiliki kuasa atas semuanya, saudaraku. Jadi Tuhan menciptakan saudara dan saya untuk bisa menguasai bumi. Berarti kita diberikan mandat untuk memiliki impian yang besar, visi yang besar. Sebab seluruh bumi Tuhan ingin agar kita, anak-anaknya, menguasai dengan tujuan tadi, yaitu untuk memuliakan Tuhan dan supaya kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Nah saudaraku, saya kasih ilustrasi demikian. Ada seorang pengusaha, katakanlah mungkin Anda pengusaha kaya ya, yang punya pabrik besar, punya kelapa sawit 100 hektar. Luar biasa saudara ya. Dan kemudian suatu hari Anda ngobrol-ngobrol dengan anak Anda dan Anda bertanya sama dia, "Nak, apa nanti visimu kalau kau udah besar?" Lantas dia bilang begini saudara, perhatikan. "Ya papa, saya cukuplah makan satu hari 3 kali. Kemudian saya biarlah jadi tukang parkir." Maaf saudara, jangan salah mengerti, tukang parkir itu pekerjaan yang baik. Tapi anak ini bilang begitu, "Biarlah papa, saya jadi tukang parkir aja." Saudara sebagai ayahnya bangga atau sedih saudaraku? Saya rasa Anda akan sedih. Kenapa saudaraku? Mungkin Anda bilang begini, "Nak, terima kasih nak, kau rendah hati. Tapi terus terang, papa sudah punya visi sama kau nak. Nanti kalau papa sudah dipanggil Tuhan, ini pabrik besar, ini kelapa sawit ini untuk siapa?"
untuk kamu anakku. Jadi kamu tidak cukup hanya punya visi sekecil ini, kamu ya jadi sekolahlah S1, S2, S3. Asal jangan S-teler saudara ya. Nah, kau bisa sekolah di Amerika, nanti papa punya modal yang cukup untuk membiayai engkau. Bukankah begitu saudaraku? Jadi papa ini akan bangga kalau anaknya juga punya visi yang besar seperti papanya. Nah saudaraku, saya mau bagikan bagaimana betapa dahsyatnya kuasa visi, the power of vision. Visi itu artinya saudaraku, saudara bisa melihat ke depan. Saudara bisa membayangkan apa yang jauh di depan. Jadi punya visi artinya saudara punya impian untuk sesuatu yang masih jauh, yang belum tercapai. Jadi jangan visi yang cuma 1-2 langkah, tapi visi yang jauh ke depan. Jauh besar, bahkan kadang mungkin impossible. Nah saudara, mari kita lihat dalam kisah Kejadian pasal 13 ayat 14 dan 15. Kejadian pasal 13 ayat 14 dan 15. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, ya, pandanglah sekelilingmu. Lihat saudaraku, pandanglah sekelilingmu. Jadi Tuhan menyuruh Abram melihat sekeliling dari utara, timur, selatan, barat dan sebagainya. Dilihat, pandang sekelilingmu. Dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu, bayangkan saudaraku, Tuhan bilang, apa yang bisa kau lihat? Dia lihat jauh saudara. Kalau ada teropong waktu itu dia akan lihat berpuluh-puluh kilometer. Lihat ke sana jauh. Kemudian dikatakan Tuhan apa saudaraku? Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Saudara tahu itu apa? Tanah Kanaan saudara. Ya, itulah diwariskan oleh Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Tapi Tuhan bilang lihat dulu, punya impian dulu. Visinya apa? Bayangkan dulu. Saudara, Tuhan bilang kepada Abraham, kamu lihat ke depan, ke kiri, kanan, sejauh matamu memandang, maka aku akan berikan tanah itu kepadamu dan kepada keturunanmu. Dan dikatakan saudaraku, dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Saudara ingat, waktu itu Allah bilang, Abraham lihat ke langit, hitung berapa bintang langit. Abraham menghitung saudara. Kemudian dia hitung, nggak terhitung. Coba hitung pasir di pantai. Dia hitung pasir. Akhirnya dia capek menghitung sendiri saudara. Kenapa? Tuhan ingin supaya dia mempunyai visi, melihat bintang, melihat pasir, dan membayangkan. Dan dikatakan Tuhan, maka demikianlah keturunanmu juga tidak akan dapat dihitung. Luar biasa saudaraku ya. Jadi lihat saudaraku, ini Alkitabiah. Memiliki visi yang besar itu Alkitabiah. Saudara pernah mendengar atau pergi ke tempat namanya Disneyland yang ada di Amerika, di Los Angeles? Nah itu tempat yang sangat bagus, tempat istana daripada anak-anak, semua mainan untuk anak-anak ada di sana. Nah itu adalah hasil karya atau foundernya Walt Disney. Nah ketika diresmikan pertama kali, waktu itu dimana orang ramai datang ke sana, tapi Walt Disney sudah meninggal duluan. Kemudian datang wartawan menemui istri Walt Disney dan berkata, selamat ya Bu, cuman sayang sekali Bapak tidak sempat melihat hasil karyanya yang luar biasa. Apa dibilang ibu ini, istri Walt Disney? Dia katakan demikian, Anda keliru. Justru bertahun-tahun jauh sebelum ini taman ini ada, tempat wisata anak-anak ini ada, suami saya sudah melihatnya dengan jelas. Nah saudara pernah dengar tentang Neil Armstrong? Orang yang pertama kali datang ke bulan. Nah ketika dia pulang dari bulan dengan misi Apollo, ya didekati oleh wartawan, dikatakan bagaimana pengalamanmu di sana? Pasti kamu sangat terkejut ya melihat bulan di sana. Dia bilang, enggak, saya enggak terkejut. Kenapa? Sebab saya sudah berpuluh-puluh kali membayangkan saya berjalan-jalan di atas permukaan bulan. Saya tidak terkejut. Saudara, itulah namanya the power of vision. Dia mempunyai impian terlebih dahulu, membayangkan jauh sebelum dia mendapatkan dan menerimanya. Itulah namanya the power of vision. Nah saudaraku, karena itu saya mendorong kita untuk
memiliki impian yang besar, sebab Allah kita Allah yang besar. Berdoalah untuk hal-hal yang besar. Jangan berdoa untuk hal-hal yang kecil saja, saudaraku. Saya masih ingat ketika saya masih SMP, SMA dulu diajarkan oleh guru-guru atau guru sekolah minggu. Nah, ya kita berdoa demikian ya. Ya Tuhan, berkatilah kami anak yang kecil. Kami seperti lilin-lilin yang kecil, bintang yang kecil, di lingkungan yang kecil, pengaruh yang kecil. No, saudaraku. Jangan berdoa demikian. Tapi saudara harus memiliki doa yang besar. Karena Allah kita Allah yang besar. Ada amin, saudaraku? Ya, sekarang pertanyaannya, bagaimana to enlarge your vision? Bagaimana untuk bisa memperluas, mengembangkan visi Anda dan saya? Saya akan bagikan ada 3 hal penting, saudaraku. Yang pertama adalah jangan batasi kuasa Allah. Jangan batasi cara Allah bekerja dalam hidup saudara. Jangan batasi mujizat Allah yang sanggup dilakukannya dalam hidup saudara dan saya. Nah, di dalam Kolose pasal 3 ayat 2 dikatakan apa, saudaraku? Kolose pasal ketiga ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi Tuhan mengingatkan kita melalui Rasul Paulus yang menuliskan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Apa itu yang di atas, saudaraku? Allah yang bertata dengan kemuliaannya. Pikirkanlah tentang kebesaran Allah, mujizat Allah. Jangan hanya pikirkan hal-hal yang ada di bumi saja. Di bumi apa, saudaraku? Semua hal-hal di bumi itu biasanya masuk akal, logis. Nah, saudaraku, dalam bumi ini kita diajarkan namanya teori yang mengatakan segala sesuatu itu ada proses perubahan. Dari A ke B ini ada proses perubahan, bukan penciptaan. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu ini karena berubah dari proses sebelumnya. Tetapi saudaraku, di dalam Alkitab banyak contoh-contoh di mana Tuhan mengajarkan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri melakukan mujizat. Dia memberi makan sekitar 15.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana logikanya, saudaraku? Kalau matematik mengatakan 5 tambah 2 sama dengan 7. Tetapi di sini dikatakan, saudaraku, 5 tambah 2 lebih besar daripada 1.500 tambah 12. Karena 12 bakul masih penuh makanannya. Setelah 1.500 orang diberi makan hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Saudaraku, lihat. Hanya dengan modal mungkin 15.000 rupiah itu bisa memberi makan orang begitu banyak dan berlebih 12 bakul dengan nilai 15 atau 150 juta rupiah. Wow, saudaraku, tidak masuk akal. Itulah cara kerja Allah yang luar biasa. Nah, yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa memperluas visi kita? Bergaulah dengan orang-orang yang berhasil, orang-orang besar, orang-orang yang sukses. Saudara, jangan salah mengerti. Saya bukan mengatakan bahwa kita tidak boleh bergaul dengan orang-orang sederhana, orang-orang kecil. Bukan, saudaraku. Tapi yang saya katakan adalah, jangan saudara merasa minder atau menjauhi orang-orang yang sudah sukses dalam bidang mereka. Apakah dalam bidang rohani, atau di dalam bidang bisnis, atau bidang pendidikan. Apapun namanya, kalau mereka sudah berhasil, mereka sudah sukses, kita boleh berteman dengan mereka. Supaya apa, saudara? Supaya kita bisa melihat cara berpikir mereka, supaya kita bisa meniru apa yang baik yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan, sehingga mereka bisa berhasil. Nah, saya belajar, saudaraku, ya, kalau Raja Wali itu kumpul sesama Raja Wali, betul, saudaraku? Kalau ayam kumpul sesama ayam. Saudaraku, saya mau tanya, ya, itu Raja Wali atau ayam itu kiasan? Saudara Raja Wali atau ayam? Saya mau jadi Raja Wali, saudaraku. Raja Wali adalah binatang burung ciptaan Tuhan yang gagah perkasa. Ketika ada badai topan, dia bisa terbang tinggi dan bisa menaungi, melewati angkasa dengan topan yang begitu besar. Itulah Raja Wali, saudaraku. Tempatnya tinggi di atas. Bagaimana dengan ayam? Sedikit hujan gerimis, sudah lari pontang-panting. Kiuk, 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 kiuk. Saudaraku, saudara mau jadi Raja Wali atau mau jadi ayam? Saya mau jadi Raja Wali, saudaraku. Karena itu saya melihat siapa atau di mana ada Raja Wali, saya ingin bergaul dengan mereka, saudara. Nah, Amsal pasal 13 ayat 20 berkata demikian. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi
siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Jadi ini mengingatkan apa saudaraku? Bergaulah dengan orang bijak, bergaulah dengan orang yang sudah dewasa, bergaulah dengan orang yang berhasil. Jangan bergaul dengan orang yang gagal terus. Jangan bergaul dengan orang yang mempunyai mental negatif, yang selalu berkata tidak mungkin, yang selalu berkata susah. Udahlah, nggak usahlah mempunyai visi yang besar. Kita punya visi yang kecil aja, ini aja udah susah, ngapain lagi menghadapi tantangan yang besar. Saudaraku, jadilah orang-orang yang perkasa seperti Raja Wali. Mari kita belajar dari seorang tokoh Alkitab namanya Daud. Saudara, Daud tidak terlalu besar badannya, tetapi dikatakan dia sebagai pahlawan mengalahkan Goliat yang mungkin 2 kali lebih tinggi dari badannya dan jauh lebih besar dari dia. Dan dia adalah seorang prajurit gagah perkasa dari bangsa Filistin. Nah saudaraku, Daud adalah seorang yang bergaul erat dengan Allah. Lihat saudaraku ya, dengan siapa kita bergaul akan mempengaruhi pola pikir kita. Daud sering atau setiap hari menikmati persekutuan dengan Allah dan dia diam dalam hadirat Allah. Jadi saudaraku, Daud itu menikmati kebesaran Allah. Dia merenungkan betapa dahsyatnya Tuhan, betapa ajaibnya karya Tuhan dalam hidupnya. Tuhan yang melindungi dan menolong dia, sehingga mental Daud berubah, sehingga pola pikirnya pun sama seperti yang dikehendaki oleh Allah. Dia menjadi orang yang luar biasa di dalam iman dan juga mental positifnya, saudaraku. Itulah yang dialami oleh Daud, sehingga ketika dia menghadapi Goliat, di mana semua orang Israel termasuk Raja Saul, mereka waktu itu mati ketakutan karena mendengar suara Goliat yang begitu menggelegar, melihat tubuh Goliat yang begitu besar. Mereka mati ketakutan, tetapi Daud melihat Goliat begitu kecil. Kenapa? Dia bergaul dengan Allah yang besar. Apa yang dilakukan oleh Daud, saudaraku? Ketika dia ketemu dengan abang-abangnya, abang-abangnya meremehkan Daud. Dibilang, pulanglah kau, ngapain kamu datang ke sini? Gembalakanlah kambing dombamu yang 2-3 ekor itu. Artinya saudaraku, Daud dihina oleh abang-abangnya. Ketika Daud menemui Raja Saul, apa dikatakan Raja Saul? Percumalah anakku, kau tak akan bisa mengalahkan Goliat pahlawan itu. Apa yang dikatakan oleh Daud, saudaraku? Dia tidak mempedulikan kata-kata negatif daripada orang itu. Dia tidak terpengaruh atau dia tidak merasa minder atau visinya yang besar jadi padam karena kata-kata negatif dari orang itu. Tapi dia kibaskan semuanya, saudaraku. Karena apa? Karena dia bergaul dengan Tuhan, bergaul erat dengan Tuhan. Dan dia kibaskan semua kata-kata negatif. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, mungkin Anda saat ini punya visi yang besar. Saudara punya impian yang besar dalam pelayanan barangkali, di dalam usaha bisnis Anda, di dalam cita-cita pendidikan Anda. Tetapi saudara dikelilingi dengan orang-orang yang berkata-kata pesimis tentang Anda. Yang selalu berkata, udahlah, lupakan aja lah impianmu. Sekarang musim pandemik, sekarang orang lagi susah, ekonomi lagi bangkrut. Janganlah muluk-muluk. Saudaraku, jauhi mereka. Jangan termakan dengan kata-kata negatif dari mereka. Nah, sudah 2 saudaraku ya, kita belajar hari ini bagaimana caranya untuk memperluas ya visi Anda. Yang pertama tadi, jangan batasi kuasa Tuhan, jangan batasi mujizat Allah yang bisa bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan Anda. Dan yang kedua, saudara bergaul dengan orang-orang yang besar, orang-orang yang berhasil. Tentunya saudara harus bergaul dengan Allah kita yang luar biasa, bergaul intim dengan firman-Nya. Dan yang ketiga, buanglah penghalang masa lalu Anda. Ada banyak hal-hal yang bisa membuat kita jadi tidak bergairah, membuat kita jadi tidak berani, membuat kita jadi takut, membuat kita jadi terhalang untuk menggapai visi yang besar. Yaitu apa, saudaraku? Masa lalu kita, ya, kita trauma dengan kegagalan masa lalu. Kita merasa gagal, kita merasa tidak layak, kita merasa minder. Saudara, saya pernah mengalami hal itu bertahun-tahun, saudaraku. Karena apa, saudaraku? Karena masa lalu saya diwarnai dengan masa lalu yang tidak baik, di mana saya minder, saudaraku. Nah, hari ini kita belajar, saudaraku. Jauhilah hal-hal yang mengganggu visi Anda ke depan, yaitu trauma masa lalu, kepahitan masa lalu. Buang itu, saudaraku. Ada dikatakan satu
kata-kata yang baik sekali. There is no future in the past. Ketika saudara berorientasi hanya kepada masa lalu, ingat kegagalan masa lalu, ingat kata-kata negatif yang pernah diucapkan oleh orang lain terhadap Anda, dan itu masa lalu. Sehingga Anda mau berlari, rasanya seperti ada yang mengikat kaki saudara. Karena itu saudaraku, singkirkan semua itu. Buang semua penghambat masa lalu yang mengganggu perjalanan hidup saudara. Saya mau cerita saudaraku, ada sebuah kisah, dan ini kisah nyata saudaraku. Pada tahun 1954 terjadi satu rekod, pemecahan rekod, yaitu untuk lari 4 miles. Kenapa saudaraku? Karena pada waktu itu ada satu mitos, ya. Mitos itu satu kepercayaan, keyakinan yang sudah berlangsung bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun saudara. Dikatakan demikian, the 4 minutes mile. Artinya saudaraku, menurut ahli kedokteran dan olahragawan, bahwa manusia tidak bisa menempuh 4 miles dalam waktu kurang dari 4 menit. Kenapa saudaraku? Karena memang sudah diadakan suatu penyelidikan, diadakan satu survei dan sebagainya, sehingga itu menjadi mitos saudaraku. Sehingga atlet manapun kalau udah namanya perlombaan 4 miles, itu mereka bilang ya udah pasti nggak akan mungkin pecah rekod 4 menit, pasti di atas 4 menit gitu saudara. Nah tapi apa yang terjadi? Ternyata tahun 1954 ada seorang bernama Roger Bannister dari Inggris. Dia mematahkan yang namanya kepercayaan itu, yang namanya mitos-mitos itu. Ternyata dia melewati 4 miles dalam waktu 3 menit 59,4 detik. Wow, luar biasa saudaraku. Dan apa yang terjadi? Yang sangat menarik adalah tidak lama setelah itu, kurang lebih hanya mungkin setahun 2 tahun, ada 16 orang pelari-pelari kelas dunia yang bisa melewati 4 miles dalam waktu 4 menit. Bayangkan saudaraku, tadinya tidak ada satupun. Tapi begitu mereka lihat ada satu orang yang berhasil kurang dari 4 menit, maka langsung ada 16 orang yang bisa memecahkan rekor. Saudara, apakah itu namanya evolusi dari manusia? Apakah itu berarti manusia itu lebih baik fisiknya? Enggak juga. Ternyata itu adalah saudaraku karena pola pikir, ya. Jadi paradigm shift yang berubah karena ada satu orang yang bernama Roger Bannister yang mematahkan mitos itu. Saudaraku, banyak orang yang tidak bisa move on, tidak bisa maju. Karena apa saudaraku? Karena ada mitos-mitos yang dia yakini. Dia percaya bahwa kakeknya dulu miskin, maka ayah dan ibunya juga dia miskin, maka dia juga percaya bahwa dia pun nanti akan miskin. Kakek dan neneknya tamat SMP, bapaknya tamat SMA, maka dia pikir dia pun paling-palingnya tamat SMA juga. Saudara, itu mitos. Saudara harus singkirkan itu, saudara harus tinggalkan itu dan maju ke depan. Nah, ada satu kisah lagi saudaraku, ini ilustrasi ya. Dalam satu eksperimen, ada satu tabung kaca di mana ditempatkan satu ekor lalat di sana. Kemudian kaca ini ditutup dengan karton yang tebal supaya lalatnya tidak bisa keluar, tapi diberikan lubang-lubang supaya ada udara. Nah, apa yang terjadi saudaraku? Lalat ini mencoba keluar. Dia tembus, dia benturkan dirinya ke kaca dengan harapan dia bisa keluar, ternyata nggak bisa. Dia benturkan ke atas, kepalanya pentok, dia jatuh, dan akhirnya dia berpikir, wah kok susah ya. Dia besok coba lagi. Sementara dia dikasih makan berhari-hari demikian, dia coba ratusan kali, tidak berhasil, dia tidak bisa keluar. Sampai ribuan kali, dia sudah mulai merasa patah semangat dan tubuhnya juga letih dan dia juga terluka. Sampai satu titik dia berkata demikian, memang aku tidak bisa lagi keluar dari tempat ini. Dan saudara, apa yang terjadi? Ketika diamati, lalat itu sejak hari itu dia diam saja, tidak berusaha lagi untuk keluar. Maka itu karton yang di atas dilepas saudara. Artinya lalat itu bisa keluar toh. Tapi apa yang terjadi? Lalat itu tidak bisa keluar walaupun dibilang dari luar, keluar kau lalat, keluar kau lalat. Karena apa? Karena dalam pikiran lalat itu ada mitos yang mengatakan, aku
memang sudah begini nasibku, tidak akan bisa keluar lagi. Saudara, itu hanya ilustrasi. Tapi yang saya mau sampaikan hari ini adalah, kalau saudara mau visi Anda besar, pelayanan Anda mencapai hal-hal yang luar biasa, bisnis pekerjaan Anda mempunyai omset dan visi goal target yang besar, pendidikan Anda juga bisa mencapai tingkat di mana hal-hal yang sebelumnya keluarga Anda mungkin tidak bisa mencapai. Saudara berdoa kepada Tuhan. Saudara minta kepada Tuhan. Saudara mulai sekarang pikirkanlah perkara-perkara yang besar yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Saya percaya saudara akan mengalami terobosan. Impian saudara akan membawa saudara kemana Allah akan menghendaki saudara, sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Nah, saudaraku, sebagai kesimpulan, bagaimana supaya kita memperluas visi kita dalam hidup ini? Yang pertama tadi adalah jangan batasi kuasa Allah. Saudara harus membuka pikiran, buka hati dan iman saudara tertuju kepada Allah dan percaya bahwa Allah bisa melakukan perkara besar di dalam hidup Anda. Yang kedua, bergaullah dengan orang-orang yang berhasil dalam bidangnya. Bergaullah dengan orang-orang yang besar, bergaullah dengan orang-orang yang sukses. Dan yang ketiga adalah saudara jangan terbawa atau fokus kepada hal-hal yang lalu, yang sudah dilewati, terutama kegagalan atau trauma di masa lalu. Buang itu, tapi sekarang fokuslah kepada hal-hal yang ada di depan, di mana Tuhan menyiapkan perkara-perkara besar buat Anda. Jika Anda merasa diberkati lewat program ini, silakan tulis di kolom komentar apakah itu testimoni atau saran-saran Anda untuk memperbaiki channel ini. Dan jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di lain waktu. Keep on fire, be inspired. Tuhan Yesus memberkati.